tentang masa depan setelah kuliahnya selesai ya. Oke, boleh diambil dari sini 3 kartu yang mana aja? Dulu. Iya, boleh ya. Yang mana aja? Serem ya? Enggak kok. Enggak sih, saya Enggak ya, biasa dredeg. aja. Tapi ndredeg ya. Iya. Oke ya. Biasanya hanya lihat di TikTok atau di YouTube. Nggih. Sekarang secara langsung. Oke, kita buka kartu pertama ya. Ini gambaran Mas siapa namanya? Ilham. Mas Ilham. Ini gambaran sosoknya Mas Ilham keluar nih. Cowok kan ya? Mas Ilham kenapa masih ragu-ragu, masih takut melihat masa depannya? Kurang percaya diri ya di sini kelihatannya. Masih begini-begini nggak stabil ya. Bener nggak sih? Benar. Yes ya benar. Dan walaupun Mas Ilham ini punya cita-citanya tinggi banget ya, tetapi dalam hal pelaksanaan itu belum seimbang. Jadi masih besar keinginannya daripada actionnya. Nah itu nggak boleh ya. Nanti masa depannya jadi nggak jelas gitu ya. Sebaiknya disesuaikan. Kalau mimpinya tinggi berarti actionnya harus lebih lagi, lebih keras lagi ya. Gitu. Oke, ambil satu lagi ya untuk kartu penutup. Fakta itu tadi. Terserah yang mana aja boleh. Oke ya, kita buka. Nah ini satu kelemahan dari Mas Ilham, sulit mengambil keputusan. Bener? Iya benar. Iya ya, dia sulit sekali mengambil keputusan. Dan itu pun sebenarnya menghambat langkah-langkah ke depan itu, karena selalu bimbang, selalu ragu, selalu ketakutan oleh hal-hal yang kecil pun akan membuat dia ketakutannya besar gitu ya. Nah itu yang harus dikurangi atau dipelajari, karena itu kelemahannya dibuat seperti nggak gitu lagi. Supaya apa? Supaya masa depannya lebih jelas, lebih berani menghadapi hidup itu dari hari ke hari kayak gitu ya. Karena itu semuanya dasar untuk apa ya? Untuk mencapai ini tadi loh, impiannya yang tinggi ini loh. Luar biasa ini impiannya. Ya, tinggi, pinginnya itu semuanya sempurna dia itu, dan pinginnya malah juga mungkin seperti sekarang ya cocok ya jadi duta, karena dia sebenarnya pinginnya jalan-jalan ke banyak tempat. Bener nggak sih? Iya. Iya ya, dia Cocok banget. jalan-jalan ke banyak tempat maunya, jadi cocok kalau jadi duta budaya memang. Oke, ada lagi pertanyaan Mas Ilham? Ya mungkin jodoh. Udah punya calon? Masih belum sih, tapi kan mungkin itu yang sedang bertanya dalam otak saya. Belum sama sekali? Sudah sih sepertinya. Sudah ada pacar maksudnya? Gimana ya, masih ngawang. Iya. Masih suka, belum ditembak ya? Oke, ambil satu aja dah untuk mengetahui jodohnya. Ya, jodohnya. Oke. Ini menandakan bahwa kalau memang sudah ada yang ditaksir, ditembak aja buruan ya. Karena dia orang yang baik ya, orang yang setia. Mungkin itulah orang yang diidam-idamkan sama Mas Ilham. Jadi cepetan deh ditembak ya. Oke, ya, beraniin diri ya. Iya. Beraniin diri, nggak boleh ini tadi kalau bimbang kayak gitu ya, nggak boleh ya. Kalau sudah yakin segera ditembak. Ya, karena kartunya bagus. Kemungkinan dia akan menerima juga dengan baik ya. Oke, ada lagi? Sudah, dari saya sudah. Sudah. Ya, mungkin yang lain mau nanya apa? Boleh. Saya sama Karir ya. Dan sekarang masih mahasiswa. Oke. Semester 5. Kita ganti kartu yang ini ya, yang merah biar nggak bosan. Sebenarnya apa Bu kalau boleh tahu? Ini hanya beda tipe atau beda deck aja namanya ya. Jadi satu set seperti ini, satu set seperti ini, namanya beda-beda. Kalau ini yang saya pakai ini adalah deck Pandawa namanya. Ini buatan Indonesia asli ya. Kalau ini semua impor. Nah, Tapi tidak mempengaruhi tentang Tidak. bacaan. tidak, sama sekali tidak, karena semua memiliki pakem sendiri-sendiri.
Wah, seru ya pemirsa, sedulur-sedulur semua ya. Pemirsa Pagar TV Malang dimanapun Anda berada, ini ada meramal dulur ya. Saya akan otomatis mencuri ya, ingin tahu. Istilahnya saya langsung nyelonong saja. Mudah-mudahan yang bersangkutan berkenan Mbah Dukunnya atau dikenal dengan apa nih? Permisi, selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Kalau boleh tahu, saya tadi kan melihat permainan kartu ya. Permainan kartu ini dipakai untuk apa? Kartu ini namanya kartu tarot. Tarot itu digunakan untuk memberi gambaran tentang apa saja yang ditanyakan. Ya, jadi sebenarnya ini bukan meramal. Jadi kartu tarot itu hanya dia berbicara apa saja yang ditanyakan itu kita terjemahkan lewat gambar-gambar yang ada di kartu ini. Jadi saya penasaran, setiap orang yang bisa menjelaskan sesuatu dengan unik itu kan biasanya disebut Mbah Dukun atau Nyai Dukun ya. Tapi ini kelihatannya bukan ya. Tapi pakai logika, pakai ilmu hati, mungkin juga pakai ilmu-ilmu lain sehingga bisa masuk akal. Demikian. Betul sekali. Jadi tarot itu bisa dipelajari siapa saja. Ada bukunya kalau mau belajar, ada pakem-pakemnya yang bisa dipelajari secara terbuka. Bahkan sekarang di online pun banyak belajar tarot. Tinggal beli kartunya, pelajari bukunya, langsung bisa. Itu ya. Jadi kita juga mengusir ya stigma masyarakat bahwa tarot itu mistis, tarot itu klinik, tarot itu bahkan ada jinnya. Ternyata enggak seperti itu. Ini hanya memprediksi bawah sadar kita sendiri. Semua jawaban sudah tersedia di bawah sadar. Lah bagaimana memunculkan jawaban dari bawah sadar kita? Tentunya lewat bantuan tarot reader atau pembaca kartu tarot seperti saya. Saya mengocok kartu, menyuruh penanya untuk mengambil, kemudian saya lihat gambarnya apa, dan lalu saya terjemahkan. Seperti itu saja, simple. Jadi nggak ada. Demikian pemirsa, jadi jangan berprasangka buruk dulu, buktikan. Langsung kami tanya dengan Mbak, kalau di model kartu seperti ini istilahnya bahasa lain ramal ya. Walaupun ramal itu kan bahasa kasar, mungkin bertentangan dengan religi atau gimana. Menurut Mbak bagaimana? Kalau menurut pendapat saya sendiri, hal seperti adanya tarot itu juga bisa membantu kita untuk menjadi tahu sedikitnya tentang masa depan atau sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa menjadi lebih semangat dan juga bisa memperbaiki diri kita masing-masing seperti itu. Ya, jadi dengan adanya ini tuh nggak tambah negatif thinking tapi malah positif thinking. Kalau menurut Masnya apa sama atau ada pandangan lain? Mungkin kalau dari saya sendiri itu sama, namun mungkin dari masing-masing dikembalikan kepada masing-masing pribadi sendiri. Bagaimana mereka menerima ataukah mereka setuju dengan hal tersebut, itu dari masing-masing sendiri, seperti itu. Kalau saya sih senang saja kalau diramal. Misalkan nanti setelah wawancara saya diramal semalam juga nggak apa-apa. Menurut Mbak senang atau enggak ini diramal? Senang. Ya, Mas. Kalau saya jadi senang, jadi saya bisa mengantisipasi apa yang saya takuti, lalu apa yang saya risaukan selama ini, jadi saya paham apa yang sedang saya pikirkan, seperti itu. Jadi semoga bermanfaat ya, ini akan memberikan manfaat khusus. Kami masih mengganggu lagi sebelum dilanjutkan ramalannya ya, tapi ramalan-ramalan yang mendidik tentunya. Sejak kapan menjadi seorang yang bisa memainkan kartu untuk kebaikan? Saya memulai dunia tarot ini sudah lama sekali ya, sejak tahun 2006 di Bali. Jadi saya lama sekali tinggal di Bali, mungkin sekitar 18 tahun. Baru sekitar 3 tahun aja berada di Malang, dan saya memang kepingin mengembangkan atau memperkenalkan tarot ini sekaligus edukasi kepada masyarakat bahwa tarot itu enggak negatif, enggak mistis, enggak klinik seperti itu. Permisi, kalau boleh tahu berapa persen tembusnya? Kalau orang nyun sewu totoan nih atau gelap ya, gel itu kan nomornya sekian-sekian kan metu ya, entah lewat gendruwo tapi ini bisa diprediksi sesuai akal. Itu kira-kira yang puas dari para orang yang pernah di mainkan kartunya ini, Pak. Baik, untuk itu ya, karena saya melayani tarot itu bisa secara online atau bertatap muka seperti sekarang, dan rata-rata kepuasan di atas 95%.
Jadi mereka benar-benar akhirnya memberi testimoni bahwa apa yang saya katakan hari ini, besok atau lusa mereka memberi testimoni bahwa itu terjadi dan benar. Seperti itulah. Harapan permainan kartu untuk generasi muda supaya ada nilai edukasi. Untuk nilai edukasinya saya sendiri sudah memulai itu tarot sebagai itu pemicu motivasi mereka, kemudian membentuk kepribadian mereka supaya lebih baik dengan mengetahui kekurangan-kekurangan yang mereka miliki dan memberi solusi bagi yang memiliki keluhan ya, baik di segi pendidikan ataupun pekerjaannya, seperti itu. Terima kasih Mbaknya dan semuanya saja pemirsa. Saya akan kembali undur diri karena saya sudah mengganggu dan kami persilakan untuk dilanjut kembali.